Bung Rocky, akhirnya tadi malam Kapolri menonaktifkan juga Kepala Divisi Propam Verdi Sambo, dan ini sebenarnya kita tinggal menunggu waktu, dan tapi tetap menjadi teka-teki mau dinonaktifkan atau tidak. Tetapi yang lagi berat lagi adalah ketika tadi malam Pak Kapolri mengumumkan nonaktifkan Pak Verdi Sambo, itu siang harinya itu pengacara dari Brigadir Yosua melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Ini berdasarkan bukti-bukti yang mereka temukan. Jadi kemungkinan tidak hanya satu orang yang terlibat itu. Jadi tidak seperti tembak-menembak seperti dinarasikan selama ini. Nah, ini saya kira ini sangat menarik juga ini, Bung Rocky. Jadi sekaligus saja kasus ini jadi kausus celebra, ya. Kasus yang dilihat sebagai sesuatu yang menarik perhatian publik, dan orang sebetulnya lagi bikin permenungan. Kenapa akhirnya rakyat kita mengambil alih tugas kepolisian? Kan rakyat akhirnya bikin investigasi sendiri kan, dengan potongan-potongan berita lalu disusunlah dalam bentuk videografis itu. Jadi usaha untuk memahami yang benar itu tidak lagi bisa disodorkan oleh institusi resmi itu, sehingga rakyat berspekulasi, dan semua spekulasi rakyat itu justru didasarkan pada deteksi-deteksi yang secara akal sehat memungkinkan orang mengira-ngira itu. Dan perkiraan orang awalnya adalah pasti ada keterlibatan Jenderal Sambo itu, dan juga dalam perkiraan yang sama orang menduga harusnya Jenderal Sambo itu berhentikan sementara, dan terlalu lama sebetulnya. Mesti di awal aja kan, apapun itu dalam upaya untuk netralitas ya berhentikan dulu tuh, karena bagaimanapun dia ada jabatan, dan supaya dia nggak masuk kantor dulu tuh. Tapi terlambat sehingga keburu masuk dalam yang sering saya sebut bagian sensasinya tuh. Tapi udahlah, pada akhirnya tuh mesti dimulai penelitian ini. Apakah betul ada pemerkosaan? Apakah betul ada pelecehan seksual? Apakah mungkin untuk menghadirkan kembali satu konferensi pers yang betul-betul jujur tuh? Karena orang akhirnya curiga ini satu paket konspirasi sebetulnya tuh. Ada Kapolres yang akhirnya kurang tepat dalam menyampaikan info sehingga terciduk logikanya oleh publik tuh. Pers juga dengan jeli mulai merambah ke wilayah-wilayah yang tadinya nggak terduga, mewawancarai supir ambulans, minta keterangan tukang sapu tuh, dan itu yang kemudian menyebabkan polisi membentak-bentak jurnalis. Jadi sebetulnya intinya adalah kalau kepercayaan itu makin lama makin hilang, maka proses yang ada di depan juga akan dipertanyakan orang. Padahal polisi lagi bersiap-siap untuk mengamankan peristiwa besar pemilu, G20, forum segala macam, tuh orang kehilangan kepercayaan. Jadi intinya itu. Nah, Pak Sigit masih punya energi untuk balikkan sepenuhnya supaya betul-betul publik merasa oke, justru peristiwa ini menjadi titik balik untuk memuliakan kembali polisi. Oke, dan saya tadi mengamati ketika tadi malam ya, saya mengamati ketika Pak Sigit itu menyampaikan pengumumannya. Saya sih lihat wajahnya rileks ya, nggak ada tekanan yang berarti. Ini menarik ini, karena jujur saja kan kemudian orang selama ini kemudian mengkait-kaitkan Pak Listio Sigit. Ada apa nih? Pak Listio Sigit seperti seolah-olah melindungi Pak Verdi Sambo. Sudah sampai 10 hari lah hari ini tanggal 18, peristiwanya tanggal 8. Jadi artinya 10 hari. Padahal banyak sekali jenderal-jenderal polisi senior yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk kasus ini nggak perlu waktu. Ya cukup 1 kali 24 jam kasusnya bisa terungkap, karena sangat mudah diungkap karena lokasinya dan sebagainya jelas gitu. Ya tentu ada banyak hitungan non kasus, misalnya soal ini kader siapa, ini klik siapa, dan soal-soal itu yang kita tahu dari awal itu yang Trunojoyo itu jadi semacam medan persaingan juga antara klik atau grouping di situ, blok siapa itu, fraksi siapa, atau bahkan proksi siapa di situ. Nah ini membuat kita menganalisis kembali, apakah betul meritokrasi di dalam kepejabatan tinggi Polri itu dasarnya adalah prestasi atau politis, kan begitu kan?
intinya itu. Kan orang selalu anggap bahwa di situ ada orang yang lebih dekat dengan Pak Jokowi, ada yang lebih dekat dengan Ibu Mega, ada yang lebih dekat dengan macam-macam gitu kan. Jadi kontrol publik akhirnya menemukan bahwa memang Polri itu remote kontrolnya banyak dari luar kan. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Nanti kalau kita baca diam-diam atau bisik-bisik di antara anggota Komisi 3, kita tahu nih fraksi siapa yang lagi mendekati politisi, yang mana yang lagi disponsori oleh partai A. Jadi kerumitan itu membuat orang menganggap bahwa harus ada satu peristiwa yang membuat ini semua lumer sebetulnya. Nah ini faktor baru yaitu peristiwa di Duren 3 itu. Dan Pak Sigit mesti betul-betul melumerkan keadaan ini dengan satu prestasi yang betul-betul presisi gitu dalam upaya untuk membongkar kejahatan ini. Ya, saya kira antusiasme publik dan media juga, karena memang selama ini kita pahami lembaga Polri itu sekarang sudah banyak ditarik-tarik untuk kepentingan politik kan gitu. Jadi orang lihat ini momentum, dan sebenarnya saya kira pastinya polisi nggak perlu baper dalam melihat situasi ini. Itu adalah justru menjadi momentum berbenah gitu ya bagi polisi. Ini kalau mau melakukan pembenahan, ini momentum yang baik saya kira. Ya betul. Saya duga keras bahwa konsolidasi sudah terjadi dan polisi atau pimpinan Polri mengambil risiko untuk membongkar kasus ini dengan akibat apapun, bahwa sistem pengkaderan yang mungkin berantakan lagi, lalu faksi-faksi itu kemudian harus konsolidasi ulang. Tapi itu semuanya adalah pilihan dari Pak Kapolri kan. Karena beliau sebetulnya yang di masa terakhir ini harus memutuskan tuh, ini Polri mau kemana arahnya tuh. Supaya kita bersiap-siap untuk menghadapi guncangan politik yang mungkin disponsori oleh guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi yang bisa menimbulkan kerusuhan, bahkan keresahan psikologi massa itu. Jadi semua ini mesti dilihat sebagai satu paket tuh. Kan sinyal pertama adalah orang nggak percaya pada keterangan polisi itu. Nah bagaimana nanti kalau terjadi dispute dalam persaingan politik, partai ini melaporkan, lalu polisi dianggap memihak, lalu berantakan. Jadi kita anggap aja bahwa bukan sekedar atau bukan dengan maksud blessing in disguise, tapi ini peristiwa, ini momentum untuk perubahan secara radikal tuh. Klik-klikan di kalangan kepolisian tuh. Sementara kader-kader yang muda sebetulnya menginginkan agar supaya polisi itu tumbuh secara profesional tuh. Karena mereka sebetulnya bersaing untuk dapat posisi yang bukan sekedar mewah tapi bergengsi itu kan. Setiap orang yang masuk kepolisian ingin ada gengsi di situ kan. Mereka tetap ingin polisi Indonesia itu jadi semacam cermin dari Scotland Yard, karena itu yang disebut etika tertinggi dalam kepolisian tuh. Dan kita membayangkan tadi saya lihat video bagaimana polisi dan tentara Cina itu dihormati oleh rakyatnya, bahkan anak-anak tuh. Tentu bukan dengan maksud untuk membandingkan, karena tetap itu negara komunis yang kendali politiknya itu termasuk mengendalikan militer. Tetapi etiknya itu loh, bahwa orang berhadapan dengan polisi di jalan kayak cuek aja tuh, nggak merasa bahwa lo ini polisi ini sebetulnya yang kita andalkan untuk membuat kita aman dan percaya bahwa keadilan bisa diterapkan. Nah refleksi ini sebetulnya sekaligus kita ucapkan supaya pembaruan itu pertama-tama mulai dari tadi ethicability itu intinya. Dan saya kira ini kalau kemudian laporan dari pengacara Brigadir Yosua dan kemudian dilakukan secara transparan, bahkan kalau sampai level tertinggi, katakan ada Pak Ferdi Sambo yang terlibat di situ dan kemudian dia dilakukan langkah-langkah hukum, orang mungkin bisa melupakan ya kelucuan-kelucuan, kekonyolan-kekonyolan yang terjadi kemarin karena simpang siurnya penjelasan dari polisi. Dan sebenarnya kita sejak awal ketika tahu bahwa kok sampai 3 hari baru diumumkan kepada publik, terus kemudian ada alasan karena hari raya, ini kan nggak masuk akal gitu ya. Sebenarnya polisi ini kan sama dengan wartawan, nggak kenal hari raya. Justru pada hari raya orang lain libur, mereka nggak libur kan gitu. Waktu saya bikin semacam konsep di kepala itu, jadi memang ada keterkejutan, dan keterkejutan itu nggak pernah dibayangkan. Sehingga dikejar waktu maka tidak rapi persiapan untuk cover up ini kan. Jadi
masalah covering up ini yang kemudian justru menimbulkan perencanaan baru, bagaimana mengcovering up sesuatu yang tidak sempurna, lalu ada covering up baru untuk yang sebetulnya di dalam metodologi kita sebut setiap penutupan jejak yang tidak sempurna itu akan menimbulkan jejak baru yang makin membuka peluang kecurigaan. Jadi jejak itu nggak bisa dihapus, menghapus jejak artinya membuat jejak baru tuh. Nah itu logikanya begitu. Dan itu kelihatan sekali ya bagaimana penjelasan yang beruntun yang kemudian bertabrakan dengan satu dengan lain hal dan kemudian dengan mudah sekarang ini. Jangan lupa nih Pak Polisi, ini sekarang era digital, ini era kelimpahan informasi, itu publik bisa dengan mudah mengakses hal-hal yang kemudian bertentangan dengan apa penjelasan polisi. Jadi eranya itu sudah berlalu ya, nggak bisa lagi lah seperti itu. Juga selama 3 hari itu pasti penyidik atau mereka yang diminta untuk membuat semacam skenario itu mengalami mental fatigue karena tetap ada soal yang terganggu di situ. Ini bagaimana ya? Iya, tapi dalam keadaan bertanya bagaimana, publik matanya lebih tajam karena publik ada dalam jarak. Orang yang ada dalam jarak bisa melihat secara lebih lengkap, lebih helikopter view tuh. Mereka yang ada di dalam biasanya apa namanya nih PMO-nya bunyi begini. Bila Anda ada di dalam potret, Anda nggak bisa melihat diri Anda sendiri, itu kan begitu kan. Jadi mesti ada jarak itu. Nah, jarak itu yang makin lama makin terbaca justru oleh jurnalis dan private investigator yang akhirnya membantu keluarga untuk memberi kekuatan batin untuk melaporkan tuh. Kan akhirnya yang konyolnya sebetulnya kenapa tidak bisa diyakinkan pada keluarga bahwa kematian itu adalah akibat tembak-menembak. Jadi kecurigaan keluarga itu betul-betul batinnya karena mereka yang kenal, bahkan mayatnya itu seolah-olah bicara pada keluarga tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai sixth sense. Dan keluarga Brigadir Yosua, sixth sense-nya ini, indera keenamnya itu ringing, berbunyi itu. Lalu mereka memutuskan untuk melaporkan. Itu tindakan yang bagus betul. Kita hormati betul bahwa keluarga itu dia ingin cari keadilan aja. Dia nggak persoalkan siapa yang bunuh, nanti aja di pengadilan. Yang penting di tubuh anaknya itu dia temukan hal yang secara instingtif membuat mereka ragu bahwa itu adalah sekedar pembunuhan yang duel dan bukan penganiayaan yang direncanakan. Kan itu menemukan istilah ini adalah pembunuhan berencana itu betul-betul membutuhkan keberanian besar. Karena menduga itu sendiri udah merupakan pintu masuk untuk membuka persoalan. Ya. Nah, satu hal saya kira kita bisa pelajari juga dari keluarga Joshua ini. Ini saya kira ini perlu kita ya, publik itu selalu ketika melihat mereka mengalami satu ini karena penzoliman lah begitu ya. Mereka harus bicara, jangan hanya diam gitu. Dan yang sangat menarik ini dalam kasus Brigadir Joshua ini, saya kira hampir banyak sekali, termasuk bahkan DPR juga bersuara. Ini kan situasinya beda sekali dengan ketika pada waktu KM 50 ya, KM 50 keluarga bersuara, kelompok tertentu bersuara, tetapi karena pada waktu itu saya kira ada persoalan gimana ya, saya nyebutnya ini karena ada faktor agama gitu ya, yang kemudian orang ada yang menarik jarak gitu lembaga-lembaga sipil. Tapi kalau sekarang ini orang semua melihatnya pure ini masalah kemanusiaan gitu, pure ada persoalan-persoalan di lembaga polisi. Jadi hampir semua itu kompak dan memberikan pressure kepada publik, bahkan termasuk kepada Polri, bahkan termasuk Pak Mahfud MD yang berada di pemerintahan kan. Ya mestinya semua yang sifatnya kejahatan nggak boleh ada variabel lain selain keadaan sesungguhnya. Itu nggak boleh ada ini karena latar belakangnya pasti ada soal agama, nggak bisa itu. Dan itu juga yang menyebabkan sampai sekarang orang akan ingat bahwa kilometer 50 itu dibungkus dengan sinyal agama, lalu orang takut bereaksi kan. Padahal sebetulnya secara forensik peluru itu nggak ada agamanya tuh. Jadi jangan dikait-kaitkan itu. Motif pembunuhan itu harus betul-betul dilepaskan dari preteks keagamaan tuh. Nanti kalau ada Habib Rizik lalu orang seolah-olah membela Habib Rizik tuh, lalu takut bela Habib. Bukan, ini ada kejahatan di kilometer 50 dan itu akan jadi ingatan terus. Sama seperti peristiwa Lubang Buaya, itu orang akan ingat aja terus sampai kapanpun. Demikian juga kilometer 50 justru karena
bagian itu dikaitkan dengan komunitas Muslim, maka isu itu akan diwariskan sebagai ingatan buat politik Muslim, dan itu nggak akan berhenti itu. Justru itu yang berbahaya tuh. Nah, sebaliknya dalam soal tadi, soal kriminal itu kan sensasi yang mulai muncul, ini perselingkuhan, ini persaingan yang mungkin melibatkan satu operasi yang lebih dari sekedar jegal-menjegal potensi seorang untuk naik pangkat segala macam. Jadi kekacauan informasi itu harusnya, dan bagus betul akhirnya ditertibkan oleh Generalistio dengan bikin nol dulu deh thresholdnya tuh. Jadi semuanya dibikin nol dulu, dimulai dari awal lagi tuh. Jadi abaikan misalnya keterangan yang berbelit-belit oleh Polres, lalu kemudian Humas Metro, Polisi Metro sendiri tuh. Jadi ketika diambil alih oleh Kapolri, mulai lagi dari awal itu apa sebetulnya yang terjadi. Dengan cara itu publik bisa memahami, oke, mereka kemarin bikin sedikit kekeliruan, karena sekarang kita tunggu yang benar, kan begitu tuh. Oke, jadi sekarang kita tinggal kawal kasusnya, bagaimanapun juga tentu presumption of innocence mesti ditegakkan ya. Kita tidak boleh mengadili lebih dulu Irjen Pol Verdi Sambo, meskipun sekarang dia sudah dinonaktifkan, dan kemudian ada pelaporan dia terlibat pembunuhan berencana dan sebagainya, sampai kemudian pengadilan menyatakan bersalah. Kita tidak boleh menghakimi, terutama media ya, yang kita sebut sebagai trial by the press. Ya, betul. Ya. Jadi hormati apa yang diputuskan oleh Pak Sigit supaya ada imparsialitas dalam penelitian ini. Juga hormati keputusan dari Ibu Putri untuk minta perlindungan sebagai saksi, Pak, di Komisi Pelindung Saksi. Itu biasa aja tuh. Jadi sebetulnya kembalikan fungsi dari lembaga-lembaga ini. Komnas HAM biarkan berfungsi secara independen meriset soal hak asasi manusia. Lembaga penjamin saksi ini biarkan lembaga perlindungan saksi. Lembaga perlindungan saksi biarkan melindungi saksi yang pasti jadi saksi, Ibu Putri itu. Lalu Pak Sambo juga akhirnya bisa lepas dari beban karena harus mencampur antara dia yang juga akan jadi saksi dengan kedudukan dia sebagai propam. Jadi fungsi-fungsi ini sebetulnya yang dari awal kita minta kan, ya, supaya nggak ada lagi tumpang tindih analisis. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ini akan terus bergulir karena ini saya kira akan menjadi salah satu drama ya, serial drama yang menarik yang ditunggu oleh publik, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini. Tapi bagi kita, apapun peristiwanya, apapun situasi politiknya, tetap 0%. Nah, ini juga 0% ini sudah mulai bergulir juga sebagai tuntutan publik. Ya, oke, terima kasih Bung Rocky.